تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan dikumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita, selayaknya bagi kita untuk senantiasa mengetahui dari hukum-hukum syariat dan juga dari berbagai macam pembahasan di dalam agama. Dan seperti biasanya pada kesempatan sore hari ini kita membaca kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kemudian kita mengambil syarah dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, itu kitab mulakhas dalam syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan salah satu bab yang datangkan penulis rahimahullah taala, yaitu tentang bab maja'a fi ruqa wat tamaim, yaitu bab yang datang dalam ruqyah. Ruqa jamak dari ruqyah, wat tamaim jamak dari tamimah. Kita telah menyelesaikannya dan yang biasanya menyetorkan mana? Enggak ada. Ya, kitabnya ada, orangnya. Dan pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan dari bab yang datangkan oleh beliau setelahnya. Siapa yang baca? Yaitu bab man tabaraka, babun man tabaraka bisajaratin aw hajarin wa nahwihima. Silakan. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, wa qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, afara'aytumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Jazakallah khair, barak fik. Mu'allif rahimahullah ta'ala, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau wafat pada tahun 1206 rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan babun, yaitu bab, ya, hadza babun, itu maksudnya man tabarraka bi syajaratin
au hajarin wa nahwihima. Itu barang siapa atau ya siapa yang mencari berkah dengan pepohonan atau bebatuan dan semisal keduanya. Jadi nanti man di sini ada bisa mannya adalah man apa? Mausuliyah. Kalau mausuliyah berarti apa? Itu bermakna apa? Alladzi, di orang yang mencari berkah dengan apa? Dengan pepohonan atau bebatuan dan semisal keduanya. Ini man mausuliyah. Ini mannya bermakna apa? Alladzi. Kalau man syartiyah berarti apa? Barang siapa yang mencari berkah melalui apa? Syajaratin aw hajaratin aw hajarin wa nawihima, misalnya apa? Fahuwa musyrik, misalnya seperti itu. Berarti kalau syartiyah berarti ada apa? Ada syarat, ada jawab syaratnya. Ya, tetapi kalau mausuliyah itu bermakna apa? Alladzi. Ya. Kemudian beliau mendatangkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala, yang diatofkan dari yang setelah sebelumnya, yaitu mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Ya, maka apakah patut yang engkau ya atau kalian, fara'aitum, ya apakah patut kalian, itu orang-orang musyrik, itu menganggap Allah Subhanahu wa taala, itu menganggap berhala, menganggap berhala, yaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Ya, maka apakah patut kalian, yaitu orang-orang musyrik, menganggap yaitu Al-Lata wal Uzza, yaitu Lata dan Uzza. Ya, nanti Lata nanti ada dua makna. Ya, ada dua makna sebagaimana nanti akan jelaskan. Maka apakah patut kalian, yaitu orang-orang musyrik, menganggap yaitu Lata dan Uzza itu apa? Ya, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa manata tsalitsatal ukhra, dan Manat yang ketiga, yaitu yang paling kemudian, ya sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Itu apa? Kalian mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memiliki anak-anak perempuan, yaitu para apa? Ya, seperti diungkapkan bahasanya dalam ayat yang lainnya, ya seperti dalam surat Zuhruf, ya beberapa waktu lalu kita telah sampaikan juga, ya orang-orang musyrik mensifati Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ya anak-anak perempuan, yaitu apa? Para malaikat itu ya adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Alakumudz dzakaru, yaitu untuk kalian dzakar. Karena orang-orang musyrik dahulu mereka apa? Membenci ya anak perempuan. Ya, mereka membenci apabila datang kepada mereka anak perempuan. Coba itu apabila ya datang kepada mereka anak perempuan, ya kemudian mereka pendam ya hidup-hidup anak perempuan yang dilahirkan. Ya. Wa manata tsalitsatal ukhra, itu, dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Alakumudz dzakaru wal untha. Ya, apakah pantas ya untuk kamu, yaitu untuk kalian ya yang laki-laki, dan untuknya yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala itu yang perempuan. Ya, kemudian dikatakan apa? Tilka idzan qismatun diza. Jadi apa? Tilka idzan qismatun diza. Yang demikian itu adalah ya suatu pembagian yang tidak adil, ya pembagian yang apa? Yang zalim. Ya, qismatun diza, yaitu pembagian yang zalim, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya in hiya illa asma'un sammaitumuha. Ya, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan nenek-nenek moyang kalian apa? Mengada-adakannya. Ya, menamainya.
yaitu antum, yaitu kalian, wa aba'ukum, yaitu apa? Nenek moyang kalian. Ya, sedangkan apa? Ma anzalallahu biha min sultan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu keterangan apapun ya untuk menyembahnya. Ya, untuk menyembahnya. Iyattabi'una illa dzan, ya, melainkan di situ innya bermakna apa? Iyattabi'una illa dzan. Ini faedah apa? Tidaklah, jadi innya bermakna la. Ya, bisa dipahami. Innya bermakna la. Ya, tidaklah mereka mengikuti melainkan apa? Illa dzan, tidaklah mereka mengikuti melainkan ya sangkaan. In apabila di belakangnya ada illa berarti innya bermakna la. Ya, bermakna la. Itu tidaklah mereka mengikuti apa? Melainkan dugaan saja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh ya telah datang petunjuk ya dari Tuhan mereka, yakni dari Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah datang ya petunjuk ya ja'ahum min rabbihimul huda. Ya, padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Ini ayat yang datangkan ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dalam pembahasan bab yaitu man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Kemudian ya di sini disebutkan ya bahwasannya ya kesesuaian bab terhadap kitab tauhid ya kesesuaian bab terhadap kitab tauhid itu adalah katakan Syekh Shalih Fauzan, beliau hafizahullah taala mengatakan munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab terhadap kitab tauhid annahu istimrarun fi dzikri syirkiyat. Ya, bahasanya beliau rahimahullah taala istimrar itu apa? Terus menerus ya, berkelanjutan dalam menyebutkan macam-macam kesyirikan. Al-munafiyah itu apa? Yang meniadakan li tauhid, ya, yang meniadakan ya terhadap tauhid, ya, atau au kamalihi, atau kesempurnaan tauhid. Ini meniadakan tauhid dan juga apa? Meniadakan kesempurnaan tauhid. Ya, meniadakan tauhid ataupun ya meniadakan kesempurnaan tauhid. Kemudian tabaraka di sini adalah asalnya adalah dari tabarruk. Itu masdarnya adalah tabarruk. Ya, dan namanya tabarruk adalah tolabul barokah. Wa raja'uha wa i'tiqaduha. Namanya tabarruk itu adalah apa? Mencari berkah. Ya, atau ngalap berkah. Itu mencari berkah. Wa raja'uha, yaitu mengharapkan ya keberkahan, wa i'tiqaduha, dan juga ya meyakini apa? Ya, meyakininya. Yaitu meyakini suatu keberkahan. Wa nahwihima, dan semisal dari keduanya, yaitu ma asbaha huma, yaitu dan apa saja yang menyerupai keduanya, baik itu dari bukah ya, misalnya tempat ada sepetak tanah kemudian dijadikan apa? Tempat situ adalah untuk mencari keberkahan. Au magharatin, apa magharatin? Atau apa gar? Kaf, goa. Ya, ada goa kemudian ya apa? Dicari berkah di situ. Seperti sekarang sampai bahkan di mana? Ya, di Mekah. Ya, mereka mencari berkah gua apa? Gua Hira, gua Thur, kemudian hingga datang ke atas, naik ke gunung untuk apa? Mencari berkah di sana. Ya, bahkan ya di tempat-tempat yang lainnya. Padahal mereka datang untuk apa? Ya, umroh. Ya, kemudian apa? Haji. Ya, dan amalan ibadah yang lainnya. Akan tapi sebagian mereka ya ada yang berusaha ya tetap mendatangi tempat-tempat apa? Ya, mereka anggap itu adalah tempat yang berbarokah. Ya, kemudian mencari berkah di sana. Padahal gua Sur, ya, kemudian gua Hira, ya. Kemudian sampai hingga mereka kalau memberikan petunjuk, ya bapak-bapak ini adalah Gunung Jabal. Jabal, paham antum? Gunung Jabal. Jabal itu maknanya apa? Gunung kan? Tapi sebenarnya ini adalah Gunung Jabal.
Ya untuk menunjukkan itu ya sebagian mereka ya orang-orang yang menjadi ya guide-nya atau penunjuk ya ceritanya. Kalau tidak ya seorang itu di atas sunnah maka akan dibawa kepada apa? Ya bahasanya itu akan melebihi dari apa yang ya aslinya mereka lakukan. Kenapa? Ikut travel umroh, akan tapi tujuan ya yang lain bahkan yang mereka kedepankan adalah tujuan untuk mencari keberkahan di tempat-tempat itu seperti itu ya, baik itu gua, baik itu tempat ya atau kubrin ya, lebih-lebih kuburan ya, dan apa masyhad ya, masyhad misalnya apa ya, tempat mana misalnya terjadinya perang Uhud, tempat terjadinya perang Badar, kemudian apa mencari berkah di sana ya, atau antum bisa misalkan dengan tempat-tempat yang ada di sekitar kita ya, di sana ya misalnya apa ada ziarah ke tempat-tempat ya yang dianggap para wali, kemudian apa meminta kebutuhan yang tidaklah itu bisa memberikannya melainkan Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki, kemudian anak ya, kemudian kesuksesan ya, menjadi anak yang pintar dan yang semisalnya adalah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya, bukan ya diminta ya kepada orang-orang yang telah mati ya, walaupun ya misalnya itu benar, itu orang-orang soleh ya, tidaklah seperti itu, akan tapi ya meminta kebutuhan seperti itu adalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya ud'uni astajib lakum ya, supaya kalian berdoa kepadaku, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan untuk kalian. Maka ya di sini ya bahaya tentang orang yang datang kemudian apa mencari ya keberkahan di tempat-tempat yang disebutkan, baik itu petilasan ya au athar ya, namanya petilasan kan, antum ada namanya petilasan ya, seperti itu. Intinya apa bahwasanya tempat-tempat yang di situ apa dikeramatkan dan yang semisalnya. Kemudian afara'aitum, itu apa ahbiruni, beritahukanlah kepadaku an hadhil asnam, hal nafa'at au darat ya, beritahukanlah kepadaku apakah berhala-berhala ini bisa memberikan manfaat ya, apakah dia bisa apa memberikan manfaat atau menolak madarat ya, bisa menolak madarat tidak ya, bahkan Allah lah yang apa memberikan manfaat dan menolak madarat ya, maka ya salah ya, dan bisa masuk ke dalam ya perbuatan syirik akbar apabila seorang itu apa meyakini bahasanya ya hal tersebut ya adalah yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat ya, menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Kemudian disebutkan alat ya, alat di situ quri'a bi takhfifit ta ya, apabila dibaca dengan apa meringankan ta berarti apa allatu ya, alat itu dengan apa takhfif, yaitu enggak ada tasdidnya ya, enggak ada tasdidnya, maka ya di situ nanti maknanya lain. Kalau dibaca apa ada tasdidnya maknanya lain juga ya, wa quri'a bi tasdidiha ya, maka menurut apa fa'alal qiraati al-ula, atas pembacaan yang pertama yaitu dengan mentakhfif ya tasdidnya itu tidak ditasdid, maksudnya yaitu adalah ismu sahratin bi baida ya, ismu sahratin baida itu nama batu putih ya, ismu sahrah ya, sahrah batu putih, kemudian apa mangkusatin yaitu yang diukir ya, kemudian apa alaiha yang dipahat, maksudnya dipahat, alaiha ya di atasnya, di atas batu tersebut, baitun bi Taif, itu ada rumahnya berada di kota Taif ya, berada di kota Taif ya, Taif mungkin sekitar berapa ya 70-an kilo dari Mekah ya, sekitar 70 kilo atau lebih ke 80-an, intinya apa bisa di situ adalah jarak safar. Misalnya seorang ya mengambil mikot ya dari Sail Kabir ya, dari situ ya bisa ya mengambil mikot dari tempat tersebut, kemudian nanti apa ya berikhram di situ, kemudian menuju ya Mekah ya melakukan ibadah umroh ya seperti itu, atau ibadah haji misalnya ya, maka ini ya tempatnya di Taif.
Wa alal qiraa'ah atsaniyah, dan menurut ya bacaan yang kedua yaitu dengan mentasydid, itu adalah ismu fa'ilin min latta. Ini latta yalitu ya. Ini adalah apabila dibaca lat itu dengan tasydid, maka ini adalah orang yang apa? Dahulu mengadon, membikin adonan apa? Stawik, yaitu dari tepung, ya, adonan tepung bagi apa? Bagi para jamaah haji. Dahulu apa? Yalitu sawik, yaitu mengadon tepung, ya, untuk memberikan makan kepada para jamaah haji, ya, adonan roti, maksudnya adonan tepung, ya, adonan roti yang mereka apa? Berikan pada ya jamaah haji. Jadi memberikan makan kepada tamu-tamu Allah itu sudah ada sejak dahulu. Ya, bahkan sejak zaman jahiliyah sudah ada mereka, hingga makanya sampai sekarang misalnya dibagikan makanan pada waktu musim haji dan yang semisalnya, itu adalah suatu yang memang apa? Sudah diwarisi dari zaman dahulu. Famata fa'akafu ala qabri. Ya, kemudian apa? Yang mengadon tepung ya yang dipersembahkan untuk para jamaah haji ini ya meninggal, kemudian mereka apa? Ya akafu, mereka itikaf ala qabrihi, ya di samping kuburannya, ya atas kuburannya. Ini sebagaimana dilakukan oleh ya sebagian orang-orang yang berada di negeri kita, yaitu mereka apa? Melakukan iktikaf, yaitu di kuburan, baca Al-Qur'an, kemudian berada di sekitar kuburan, kemudian ya mencari keberkahan di situ. Dan ini terjadi, banyak terjadi. Ya, bahkan banyak sekali terjadi. Kemudian al-uzza. Adapun uzza yaitu adalah sajaratun, ya, sajaratu samar. Ya, sumur atau sajaratu sumur. Ya, sehingga di sana ada madu sumur. Jadi kalau di Yaman ada madu sumur, ada madu apa? Ada madu apa namanya? Bidara. Apa bidara itu? Dau'an, itu maksudnya nama madu, tapi ini adalah nama pohon, yaitu sumur, keluar darinya apa? Madu sumur. Qad buniya haulaha, ya madu sider, maksudnya madu sider, madu sumur, ya yang semisalnya. Tapi di sini maksudnya apa? Al-uzza itu adalah sajaratu sumur. Qad buniya haulaha wa ju'ila laha astarun baina Makkah wa Thaif. Uzza ini juga adalah pohon. Tadi batu kan? Itu batu, sekarang pohon. Ya, pohon sumur. Ya, telah dibangun sekitarnya. Kemudian apa? Dijadikan ya padanya apa? Ada sitarnya. Ya, ada apa? Penutup-penutupnya. Ya, dikasih sitar kelambu. Ya. Pernah lihat di masjid besar, di Masjid Demak, ya, mereka ya kuburannya dikelilingi dengan apa? Dikelilingi dengan kelambu. Ya, pernah dengar bahasanya pas terjadi kebakaran tidak terjadi kebakaran. Ya, maksudnya pernah terjadi kebakaran kemudian kuburan tersebut enggak kena kebakaran. Ya ini ya adalah keyakinan-keyakinan yang menghantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu masjid, kemudian di depannya adalah kuburan-kuburan besar. Ya, kuburan-kuburannya adalah kuburan-kuburan besar. Ya, ini adalah merupakan ya sarana atau bahkan ya telah terjatuh seorang itu ke dalam ya syirik akbar. Itu syirik yang paling besar. Wa ju'ila laha astarun baina Makkah wa Thaif. Itu terletak antara Mekah dan kota Thaif. Ya, dan kota Thaif. Dan kemudian yang setelahnya adalah manat. Ya, manatun itu adalah sonamun bi musallal. Musallal itu nama tempat. Di musallal ini adalah nama tempat yang dikudet, ya dikudet antara Makkah dan Madinah. Ya, antara Mekah dan Madinah. Jadi musallal itu adalah nama tempat. Kemudian atsali ya yang ketiga yaitu apa? Ya, atsalitsatal ukhra. Itu apa? Di sini adalah dhammun laha bita'akhur. Ya, itu adalah celaan ya padanya karena diakhirkannya. Ya, yang ketiga. Ai al-mutaakhirah al-wadi'ah al-miqdar, yaitu mutaakhirah yang terletak di akhir, kemudian yang al-wadi'ah yang jelek, ya al-miqdar itu dari apa? Kadarnya, itu jelek kadarnya. Kemudian apa? Alakumud dzakar. Itu apa? Alakumud dzakar, apakah untuk kalian itu apa? Jenis laki-laki, taj'aluna lakum ma tuhibbun wa huwa adzakar. Kalian menjadikan untuk kalian ma tuhibbun,
itu apa yang kalian cintai, yaitu adalah berkelamin zakar, yaitu berkelamin laki-laki atau jantan. Walaul untha, kemudian kalian sifati Allah Subhanahu wa taala dengan dengan untha, yaitu berkelamin perempuan atau betina. Maka ini adalah merupakan kismatun diza, yaitu kismah, yaitu pembagian yang yang zalim dan pembagian yang batil, yaitu taj'aluna lakum ma tuhibbun, yaitu dzakar kemudian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala al-inath, yaitu tatkala kalian mengatakan al-malaikah banatullah, yaitu para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan istri, yaitu enggak membutuhkan sahibah wala banat, tidak pula yaitu anak-anak perempuan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan seperti itu berarti menunjukkan kekurangan Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengurangi kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh kepada mereka, maka ini menunjukkan ketinggian dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diza yaitu jaurun. Diza itu adalah jaurun wa batilun. Itu pembagian yang yang jaur, yaitu yang zalim. Wa batilun, dan pembagian yang batil. Kemudian asma mujarrad tasmiyah, itu sekadar penamaan, sekadar penamaan. Sammaitumuha, itu yang kalian namai, yaitu nama-nama yang kalian ada-adakan. Min tilqa'i anfusikum, yaitu dari dari sisi diri-diri kalian. Kemudian min sultan, ay min hujjah, dengan tanpa sultan, yaitu dengan tanpa bukti dan burhan. Dengan tanpa hujjah, tanpa burhan, ala uluhiyatiha, atas berhaknya mereka untuk dijadikan sesembahan. In iyattabi'una, jadi ma yattabi'una, maka ma yattabi'una, tidaklah ada pada mereka itu laisa lahum mustanadun, tidak ada pada mereka mustanadun, yaitu sandaran, tidak ada pada mereka itu pegangan, illa dzan, melainkan sangkaan, yakni anggapan baik mereka, ay husnadzannihim bi abaihim, yaitu sangkaan baik mereka terhadap nenek moyang mereka, sangkaan mereka terhadap nenek moyang mereka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang jiwa ini mengikuti hawa nafsu, yaitu khudud, yaitu bagian dari anfusihim, bagian dari diri mereka, firriasah, itu dalam kepemimpinan, dalam kepemimpinan. Kemudian al-huda, yaitu irsalur rasul bil hujjah al-wadihah wal haq al-munir, yaitu pengutusan para rasul dengan hujjah al-wadihah, dengan hujjah yang jelas dan benar, al-munir, yaitu yang bersinar, yang bercahaya. Kemudian bahasanya di sini disebutkan bahasanya nanti orang yang mencari berkah itu ada bahasanya mencari berkah itu, apakah semuanya mencari berkah itu dilarang? Kira-kira mencari berkah semuanya dilarang tidak? Makanya di sini beliau mencari berkah dilarang tidak? Semuanya terlarang atau tidak? Terlarang tidak, Abdullah? Tidak. Yang boleh? Berarti ada yang diperbolehkan. Apa? Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dahulu zamannya Rasulullah SAW, apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah bisa dicari berkahnya. Itu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Di antaranya keringatnya Rasulullah SAW, rambutnya Rasulullah SAW, pakaiannya Rasulullah SAW, Kemudian apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu bisa diambil keberkahan. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, maka tidak ada lagi, kecuali bahasanya nanti keberkahan di dalam Al-Quran dan yang lainnya, misalnya ada pembahasan secara khusus. Akan tapi yaitu tentang tabaruk ini, bahwasanya tabaruk itu terbagi menjadi dua, yaitu tabaruk yang disyariatkan dan ini ada macam-macamnya.
ya, yaitu tabaruk dengan zatnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan apa yang terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu rambut, ya, baik itu keringat, baik itu pakaian, dan apa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, ya, baik itu airnya misalnya, atau inaknya, bejananya, atau yang semisalnya. Maka ini semuanya adalah diberkahi dan boleh, ya, bertabaruk dengannya. Tapi ini sudah apa? Sudah tidak ada lagi. Kalau sekarang ada yang mengatakan, bahkan ada di suatu negeri mengatakan ini rambutnya Rasulullah SAW, atau ini apa? Peninggalannya Rasulullah SAW, sampai ya zaman kita ini, kira-kira gimana? Ya sulit dipercaya. Tapi ada saja mereka yang, ya, memahami dan meyakini bahwasanya itu memang peninggalannya Rasulullah SAW. Sudah berapa tahun? Ya, sekarang kita pada tahun, ya, 1445, dan itu zaman dulu misalnya Rasulullah SAW wafat pada berapa? 11, ya, 11 Hijriah. Ya, berarti berapa? Ya, pada tahun lebih apa? 1400, ya, 30-an. Bagaimana hingga sekarang masih ada? Maka kita pertanyakan. Ya, kemudian sampai sekarang mengatakan ini adalah peninggalan Rasulullah SAW, bahkan di, ya, monumenkan, ya, diagungkan dan yang semisalnya. Ya, begitulah, ya, keyakinan. Ya, begitulah apabila sudah diyakini. Maka ketika dahulu, ya, ada dari apa? Ya, dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dari rambut, dari apa? Dari pakaian, keringat dan yang semisalnya, itu adalah kekhususan bagi Rasulullah SAW ketika itu, bisa diambil, ya, keberkahan, dan ini ditunjukkan dalil akan yang demikian itu, ya. Akan tapi, ya, hal ini perlu diperhatikan, ya, bahwasanya ini adalah kekhususan bagi Rasulullah SAW dan tidak apa? Menyebar kepada selainnya. Kemudian akhirnya apa? Selainnya mengaku bahwasanya apa? Dia orang soleh, kemudian dicari keberkahannya. Bekas minumannya diperebutkan manusia, atau bekas apanya diperebutkan, ya, oleh manusia. Maka ini, atau bahkan sekarang apa? Kotorannya hewan pun dianggap apa? Ya, suatu keberkahan. Ya, seperti kalau terjadi apa? Malam syuro atau apa? Ya, sapi itu diarak di Solo, yaitu diarak, kemudian apa? Manusia berebut kotorannya, ya, untuk ya, dicari keberkahannya. Yang sakit dioleskan ke badannya, yang lainnya mungkin disimpan, yang lainnya untuk apa, dan itu, ya, itu sampai seperti itu. Ya, itu mencari keberkahan, sama juga mencari keberkahan. Ya, tetapi itulah keberkahan yang, ya, bahkan itu adalah kesyirikan, ya, kesyirikan akbar. Itu kotorannya hewan. Makanya tadi disebutkan bahasanya apa? Di sana ada yang mencari keberkahan, baik itu apa? Dari pohon ataupun dari bebatuan dan yang semisalnya. Ya, tapi mencari keberkahan itu, ya, pada hakikatnya ada pembagiannya. Jadi mencari keberkahan yang disyariatkan dan mencari keberkahan yang apa? Tidak disyariatkan, bahkan itu terjatuh ke dalam, ya, perbuatan kesyirikan. Ya. Kemudian ini apa? Bahwasanya itu adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya, ya, tidak mungkin itu sampai sekarang ini, misalnya apa? Ada ini peninggalan rambutnya Rasulullah SAW. Ya, apa yang terpisah dari Rasulullah SAW, kemudian ini bajunya Rasulullah SAW sampai zaman kita ini. Ya, maka ini perlu ditanyakan. Ya, karena, ya, zamannya itu sudah jauh sekali dan kita nggak bisa memastikan gimana zaman sudah jauh sekali, kemudian apa masih, ya, diyakini bahwasanya itu adalah merupakan peninggalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini perlu kita, ya, pertanyakan. Ini tabaruk yang apa? Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya apabila itu dari Rasulullah SAW, ya, baik itu yang ada pada diri Rasulullah SAW, misalnya keringat, keluar keringatnya, atau apa? Ya, dari bejananya atau keringatnya atau rambutnya, ya, itu ada. Tetapi apabila itu disandarkan kemudian sampai zaman kita ini, ya, kemudian dikatakan ini adalah rambutnya Rasulullah SAW, ini adalah peninggalan Rasulullah SAW dan semisalnya, maka ini perlu dipertanyakan. Kemudian di sana, ya, ada, ya, yang kedua adalah at-tabarru al-masru' bil aqwal. Ya, bisa seorang itu apa? Mencari keberkahan dalam ucapan atau dalam perbuatan atau dalam tempat atau dalam waktu atau dalam makanan. Ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya misalnya
ya at-tabarruk al-masru' bil aqwal, yaitu mencari keberkahan dalam ucapan. Seperti apa? Ka qiraah surah Al-Baqarah, ya. Iqra'u dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna ahdaha barakah. Ini kan mencari keberkahan kan? Ya, Iqra'u Al-Baqarah, yaitu bacalah surat Al-Baqarah. Ya, bacalah surat Al-Baqarah, maka sungguhnya mengambilnya, ya, melakukannya itu adalah merupakan keberkahan. Ya, ini terkait dengan apa? Dengan membaca ucapan. Ya, terkait dengan ucapan. Ya, bahwasanya seorang bisa mencari keberkahan dalam membaca surat Al-Baqarah. Ya, karena ya seorang baca surat Al-Baqarah di antaranya apa? Akhir dari surat Al-Baqarah 2 ayat itu bisa apa? Mencukupinya dari apa? Dari godaan apa? Setan di malam hari itu, ya. Kemudian tabaruk dengan perbuatan. Seperti apa? Mencari keberkahan dalam perbuatan. Seperti apa? Seorang dalam makan berjamaah, di situ ada apa? Keberkahan. Ya, ketika seorang itu apa? Ya, makan dalam keadaan jamaah, maka di situ ada keberkahan. Makanya jangan makan langsung diambil di apa? Tengahnya, tapi apa dari pinggirnya, kemudian nanti baru akhirnya. Ya, jadi keberkahan itu masih ada. Ya, tapi apa? Ada dalil-dalilnya tidak. Ya, apabila dalilnya ada, yaitu keberkahan di situ. Ya, seperti yang pertama apa? Dalam bentuk ucapan ketika seorang baca Al-Baqarah. Dalam perbuatan seperti orang yang makan secara berjamaah, ya, berjamaah. Bisa dipahami enggak di sini? Ya, bedakan dengan keberkahan mencari berkah yang nanti apa? Yang di situ adalah kesyirikan. Ya, kemudian di antara mencari keberkahan yang disyariatkan adalah mencari keberkahan dalam hal tempat. Ya, seperti tempat, ya, tempat seperti tempat. Apa tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Masjid. Ya, mencari keberkahan dalam masjid. Itu apa? Keberkahan dalam masjid apa? Seorang atau orang yang berkumpul di dalam masjid maka apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, akan turun pada mereka sakinah. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian rahmat akan meliputi mereka, wa hafathumul malaikah. Itu termasuk keberkahan seorang yang duduk di dalam masjid, ya, berkumpul di dalam masjid, bahwasanya akan mendapatkan keutamaan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Ya, jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjidnya. Ya, masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah apa? Yang paling dimurkai atau dibenci Allah, tempat paling dimurkai apa? Hah? Aswaquha, yaitu pasar-pasarnya. Ya, yaitu pasar-pasarnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kemudian bagaimana kita itu tadi mencari keberkahan dengan di masjid? Jawabannya yaitu apa? Melakukan apa saja yang diperintahkan dalam syariat. Itu mencari keberkahan dari masjid. Ya. Ya, apabila seorang itu tadi berkumpul dalam majelis ilmu, kemudian seorang apa? Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengarkan kajian-kajian ilmu dan yang semisalnya, maka itu termasuk ya dari perkara yang di situ adalah ya seorang apa? Ya, mencari keberkahan dalam masjid. Begitu pula apa keberkahan dalam masjid? Seorang sholat di mana? Di Masjidil Haram. Itu kan mencari keberkahan. Untuk mencari keberkahan mendapatkan sholat seperti apa? Di Masjidil Haram seperti berapa? Pahalanya 100.000. Ya, 100.000. Kemudian di Masjidil Nabawi berapa? 1.000. Di Masjidil Aqsa 500. Ya. Seperti maka itu menunjukkan keberkahan. Itu keberkahannya untuk melakukan apa yang disyariatkan. Banyak sholat di situ. Ya, banyak sholat. Sholat apa? Ya, sholat mutlak bisa. Bisa dipahami? Sholat datang jauh dari Indonesia, kemudian apa? Umroh ke sana, banyak sering datang ke masjid pagi, ya, sholat duha, kemudian apa? Misalnya apa? Sholat mutlak 2 rakaat, karena mencari apa? Pahala. Ya, bahasanya akan dilipatkan, ya, pahalanya sampai ya 100.000. Itu mencari keberkahan ya di dalam Masjidil Haram. Itu terkait dengan tempat. Bisa dipahami tadi? Yang pertama terkait dengan apa? Terkait dengan ya zatnya Rasulullah SAW. Baik itu yang ada pada diri Rasulullah SAW dan apa yang terpisah dari Rasulullah SAW.
Kemudian yang kedua terkait dengan apa? Terkait dengan ucapan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan perbuatan. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan tempat. Ya, terkait dengan tempat. Ya, itu ya di antara apa yang kita bisa lakukan, yaitu seorang boleh melakukan rehlah, ya, melakukan ya mempersiapkan safar, yaitu ketiga masjid, ya, misalnya apa, ke Masjid Haram, ya, atau ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Aqsa, itu akan mendapatkan keutamaan seperti itu. Maka ini adalah ya keberkahan yang terkait dengan tempat, atau yaitu tadi di masjid, ya, atau di masjid yang kita bisa lakukan kalau kita belum diberikan kemudahan hingga ya melakukan ya atau mencari keberkahan di tempat-tempat seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kemudian terkait dengan ya mencari keberkahan ya dalam hal waktu. Dalam hal waktu kira-kira apa? Keberkahan dalam hal waktu. Seperti di saat apa? Seperti di saat Lailatul Qadar. Berapa keberkahannya? Satu malam seperti 1000 hari. Berapa 1000 hari? Seperti 83 tahun. Ya, mencari keberkahannya gimana? Ya, beramal. Beramal ketaatan dari dari tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Ya, membaca Al-Qur'an, salat malam, ya, itu salat tarawihnya dilakukan sampai malam. Ya, di sini kan juga seperti itu kan. Jadi kalau malam 27 dari apa? Dari habis Isya sampai apa? Ya, sampai dekat fajar, kemudian apa? Banyak berdoa untuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Keberkahan seperti malam Lailatul Qadar. Seorang mencari keberkahannya dengan apa? Menghidupkan malamnya, ya, berpuasa siangnya, ya, kemudian apa? Ya, dan ini berkaitan dengan waktu, ya, pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar atau Yaum Arafah atau ya pada 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Ini terkait dengan apa? Waktu. Ya, maka disyariatkan bahwa seorang melakukan dari apa yang ya bisa dia lakukan dari amalan-amalan ibadah. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan waktu, ya, terkait dengan waktu. Kemudian misalnya apa? Seorang mencari keberkahan ya di dalam ya makanan dan apa yang juga masuk dalam hukumnya. Apa contohnya? Keberkahan dalam apa kalau makanan? Apa? Makanan yang terakhir, yaitu dalam makanan. Kemudian yang lainnya pada pohon apa? Pohon zaitun. Ya, itu diberkahi, pohon yang diberkahi. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, yuqadu min sajarati mubarakah. Zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Ya, yakadu zaituha yudhi'u lam tamsashu nar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Nur ayat 35 bahwasanya pohon zaitun itu adalah pohon yang diberkahi. Ya, misalnya antum pakai zaitun untuk apa? Berobat, itu adalah pohon yang diberkahi. Itu dengan makanan, itu kan termasuk makanan. Kemudian contoh yang lain apa? Dalam habatus sauda itu juga ada keberkahan. Ya, yang disebutkan dalam apa? Hadis. Kemudian dalam apa lagi? Keberkahan yang ada pada kurma ajwa. Untuk apa ini? Untuk menolak sihir, yaitu apa? Makan berapa? 7 butir pada waktu apa? Ya, waktu pagi harinya. Ini keberkahan yang terdapat dalam makanan. Ya. Kemudian apa? Ya pada madu. Ya, pada madu. Ya, kemudian pada kurma. Ya. Ini pada zam-zam. Ya. Zam-zam disebutkan bahasanya apa? Innaha mubarakah. Berarti antum bisa pahami kan keberkahan itu, kemudian jangan disalahpahami ya. Lalu kalau gitu kita mencari keberkahan dari apa? Sebagian kita mungkin hanya terbatas kalau kita enggak datang ke kuburan, kemudian enggak ini, berarti kita itu nyari keberkahan dari apa? Padahal keberkahan ternyata apa? Banyak sekali macamnya. Ya, kita bisa mengetahui dari apa? Ya, terkait dengan tempat, terkait dengan waktu, semuanya ada pada ya pada kita juga.
Ya, karena kita yang tidak mengetahui sehingga apa? Menganggap bahwasanya keberkahan itu yaitu yang ada pada ngalap berkah ke kuburan, kemudian ngalap berkah ke tempat ya petilasan atau mengalap berkah pada pohon ya dan yang semisalnya yang itu adalah ya pada hakikatnya adalah mencari keberkahan yang dilarang oleh syariat ya. Jadi yang dilarang oleh syariat seperti ini tadi ya yang disebutkan dalilnya oleh penulis ya rahimahullah taala. Bisa dipahami enggak dari perbedaan itu ya? Di antum ya sekarang bisa mengetahui dari tabarruk ya mencari keberkahan yang dilarang yaitu tadi yang tidak ditunjukkan oleh dalil, yang tidak ditunjukkan oleh dalil ya. Terus mencari keberkahan yang disyariatkan apa? Yang ditunjukkan oleh dalil sebagaimana yang telah kita sebutkan apa? Contoh-contohnya ya dalam pembahasan. Ini kalau antum paham ya maka tidak terasa sempit berarti kita ini apa? Bisa melakukan ya apa? Yang mencari keberkahan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan rasulnya. Karena apa? Kalau antum sendiri lihat bahkan ini saking bodohnya orang ya saya lihat sendiri juga ini di Mekah sudah di dalam masjid Masjidil Haram tetapi apa? Itu tempat untuk mushaf saja dilus-lus. Tempat mushaf, tempat Al-Qur'an itu aja di itu padahal tempatnya saja itu. Itu pengen mencari apa? Mencari keberkahan. Padahal dia sendiri misalnya apa? Sholat di situ. Kalau tahu itu di dalam Masjidil Haram. Ya, pernah saya lihat sendiri itu tempat Al-Qur'an, tempatnya itu aja di usap-usap. Itu menunjukkan yaitu tadi karena orang tidak mengetahui ya makna dari mencari keberkahan. Ya, kalau dia tahu agama kemudian mencari keberkahan di dalam Masjidil Haram dia banyak sholat, ya dia banyak membaca Al-Qur'an maka yaitu tadi ya akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena kebodohan ya sehingga apa yang dia lakukan ternyata ya di situ ya bahkan sudah jauh-jauh ya dari tempat sana kemudian datang ke situ mencari itu bahkan lebih-lebih ya gunting kain Ka'bah ya gunting kain Ka'bah dibawa pulang supaya disimpan bahasanya ini bisa mendatangkan kekayaan. Ya, maka ini bedakan antara orang yang ya belajar di atas belajar agama dengan orang yang ya tidak mengetahui agama. Bahkan ya itu sudah menjadi keyakinannya bahasanya ya itu adalah ya keberkahan yang diinginkan. Ya, gunting kainnya Ka'bah. Ya, supaya tidak tahu kemudian ya bahwa gunting kecil kemudian nanti kalau ini seperti itu. Kenapa dijaga? Ya, supaya itu tadi. Tujuannya supaya orang-orang yang memiliki keyakinan kesyirikan itu supaya tidak ya supaya tidak ya dengan mudah kemudian melakukan ya ini kalau enggak dijaga ya antum bisa bayangkan ya karena banyak dari ya kaum muslimin yang masih terjatuh dalam kebodohan dalam agama sehingga ya mencari keberkahan itu bahasanya itu tadi pada benda ya pada tempat itu tempat ini cuma tempat Al-Qur'an ya bisa dia elus-elus kemudian ya dia usapkan ke badannya ya karena dengan tujuan mencari keberkahan. Maka dengan apa yang kita sebutkan ya harapannya ya supaya ya kita nantinya bisa mengetahui tentang ya hukum-hukum yang terkait dengannya. Kita akan baca yang dari makna ijmali dari ayat ini bahwasanya yuhajju ta'ala ya Allah Subhanahu wa taala menghujai ya atas orang-orang musyrik fi ibadatihim dalam ibadah mereka mala ya'kil itu apa yang tidak berakal min hadhil awthan atsalatah dari berhala tiga berhala yang mereka sebutkan dan apa yang ya mereka ya adakan atau mereka anggap mereka itu bisa mendatangkan manfaat yaitu berhala-berhala ini ya ma'ajdad hum yaitu apa yang mendatangkan manfaat untuk mereka ya baik itu mendatangkan manfaat atau menolak mereka maka madza ya ajdadhum apa yang jadi harokatnya itu seharusnya di huruf haknya tapi kegeser ya jadi ma ajdadhum apa yang mereka
datangkan dari manfaat? Ya tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Wa yuwabbihuhum. Ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Kenapa? Ala jaurihim. Ya, atas kelancangan mereka fil qismah. Itu dalam pembagian. Itu apa? Untuk mereka anak laki-laki dan untuk Allah Subhanahu wa taala apa? Anak perempuan. Ya, haitsu di mana mereka apa? Nazzahu anfusahum anil inas. Mereka mensucikan diri mereka dari apa? Ya, dari perempuan. Wa ja'aluha lillah, kemudian menjadikan anak perempuan itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kelancangan. Ya, tsumma yutalibuhum bil burham. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk mendatangkan hujah. Ya, ala sihhati ibadati hadil asnam. Akan kebenaran ya ibadah mereka terhadap berhala-berhala ini. Wa yubayyin, dan menjelaskan annadh-dhanna, ya bahasanya sangkaan, wa rahbatan nufus, dan keinginan jiwa, ya keinginan hawa nafsu, la yakunani, keduanya itu apa? Bukanlah hujjah ya ala hadzal matlab, ya pada tuntutan ini. Wa innamal hujjah fi dzalika, ya hanya saja hujjah dalil yang sungguhnya adalah ya pada yang demikian itu adalah maja'at bihi ar-rusul, apa yang datang dengannya para rasul. Ya, para rasul datang dengan apa? Minal barohin al-wadihah, dari hujah-hujah yang apa? Yang jelas. Ya, barohin dan hujah ini semakna. Wal hujah-hujah, ya, dan hujah yang apa? Al-qati'ah, yang memutus. Ya, memutus hujah-hujah yang kuat, yang apa? Memutus ya dari pelaku kesyirikan ini untuk ya hanya ya beribadah kepada ya Allah Subhanahu wa taala, akan wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Maka di sini apa? Ya, munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat-ayat ini terhadap bab anna fiha tahrim at-tabarruk bil asjar. Bahwasanya di dalam ayat-ayat ini ya terdapat pengharaman ya, yaitu mencari berkah dengan apa? Pepohonan dan juga apa? Bebatuan. Ya, dan bahasanya itu adalah terhitung apa? Wa'tibarahu syirkan. Ya, dan bahasanya itu termasuk dari kesyirikan. Wa inna ubad hadil asnam al-madhkurah, ya, karena para penyembah dari berhala-berhala yang disebutkan ini hanya saja mereka apa? Meyakini. Ya, dahulu mereka itu apa? Kanu ya'taqidun, mereka meyakini usul al-barakah, yaitu terjadinya keberkahan, minha, itu dari ya berhala-berhala tersebut, bita'dzimiha, itu dengan mengagungkannya, wa du'aiha, dan berdoa kepadanya, ya fatabarruk bil kubur, maka ini ya beliau Syekh Shalih Fauzan memberikan tanbih, fatabarruk bil kubur, maka mencari keberkahan dengan kuburan, karena ini banyak yang terjadi. Ya, ini banyak terjadi. Bahkan di negeri-negeri apa? Sebagian negeri Arab. Ya, ini terjadi. Ya, dengan apa? Mencari keberkahan, bahkan yang sangat apa? Menyakitkan dan menyayangkan, ya, disayangkan itu adalah pihak pemerintah melindungi akan hal tersebut. Kenapa? Karena itu menjadi sumber apa? Menjadi sumber ekonomi, ya, menjadi sumber penghasilan. Ya, terkait dengan apa? Penghasilan orang banyak. Kalau itu ditutup gimana? Ya, anggapan mereka nggak bisa dapat rezeki. Itu karena kelemahan ya terhadap keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya ya memberikan rezeki pantas diibadahi, maka apa? Ya, dengan sangkaan mereka kalau bagaimana kalau ya seperti itu ya, misalnya apa? Datang ke situ kemudian ngasih uang, ada apa? Masukkan amplop, nggak tahu nilainya berapa ini. Katanya untuk nyambung, ya itu tadi, dengan apa? Dengan wali fulan dan yang semisalnya, ya sebagaimana yang terjadi misalnya seperti di Mesir. Karena apa? Ya karena itu adalah sebagai upaya untuk apa? Ya menghasilkan sebagai sumber penghasilan negara. Ya sehingga apa? Ya yang disebut di sana bahkan di antaranya kuburan Ahmad Badawi, padahal Ahmad Badawi ini sendiri ya secara sejarahnya itu tidak diketahui, orangnya saja enggak jelas. Tapi kuburannya kalau antum tahu, yaitu ya bagaimana mereka tawaf, bagaimana mereka meminta berkah, ya bahkan yaitu tadi uangnya berapa ya miliaran itu dari
sebagai sumber penghasilan dari apa? Negara. Ya, terlebih seperti di ya negeri kita, ya di tempat-tempat yang memang apa? Di situ dilindungi, kemudian apa? Sebagai ya sumber penghasilan dari tempat tersebut. Makanya ini yang menjadi ya tanbih dari beliau hafizallahu taala, fatabarruk bil kubur, maka apa? Mencari keberkahan dengan kuburan, katabarruk billat. Itu seperti apa? Ya, billat itu dengan lata. Ini sama, ini kesyirikannya. Ya, kalau kubur mereka mengatakan kan wali kan ini. Ya, kalau lat sudah tahu itu adalah berhala. Maka sama hukumnya. Wabil asjar, begitulah dengan pepohonan wal ahjar, bebatuan kata baruk bil uzza wa manat. Itu seperti juga tabaruk bil uzza ya wa manat. Ya, bisa dipahami di sini kan? Maka ma yustafadu minal ayat, dari apa yang bisa dipetik ya faedah dari ayat, anna tabarruk bil asjar wal ahjar itu syirkun. Ya, bahasanya mencari keberkahan ya dalam ya dengan pepohonan dan bebatuan itu adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu mujadalatil musyrikin. Itu disyariatkan untuk apa? Mendebat orang-orang musyrik. Itu untuk apa tujuannya? Adalah untuk membatalkan kesyirikan mereka. Dan untuk apa? Menetapkan tauhid. Ya, wa takriri tauhid itu apa? Untuk ya menetapkan ya supaya mereka apa? Kembali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga, anal hukma la yathbut illa bidalilin. Bahwasanya suatu hukum ya tadi keberkahan itu adalah tetap melainkan harus ada dalilnya. Ya, jadi untuk menentukan suatu keberkahan ya pada suatu zat, ya suatu barang atau suatu tempat atau suatu waktu, maka harus ya mendatangkan dalil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, la mujarrad dzan. Ya, sebagian mereka apa saking ya inginnya ya intinya apa? Ya mencari dunia juga. Ya tidak hanya sekedar apa melestarikan kesyirikan dan kekufuran, tetapi juga untuk mencari dunia. Sekarang ditemukan ya tempat sejarah ini. Akhirnya diuri-uri dan di apa? Dijaga, kemudian ini akhirnya orang datang ke situ. Ya, karena itu adalah untuk ya penghasilan tempat itu. Ya, sehingga apa? Jadi tempat yang didatangi oleh orang banyak. Ini ada kuburan ini. Ya, ada kuburan baru. Mana kuburan baru? Ya, padahal sebelumnya tidak diketahuinya. Ya, kemudian jadikan tempat ya sebagai sumber penghasilan dan sumber ekonomi. Maka hal ini adalah ya termasuk itu tadi, ya, bukan termasuk apa yang disebutkan dalil-dalilnya ya menurut Allah Subhanahu wa taala dan ya rasulnya, hanya ya mengikuti prasangka dan juga hawa nafsu. Kemudian yang keempat, anallaha qad aqamal hujjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah utus ya, yaitu dari kalangan para rasul, wa anzala minal kutub, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ya dari kitab-kitab. Yani diutusnya Rasulullah SAW ya, dan juga apa diturunkannya kitab yaitu Al-Qur'an, itu adalah merupakan penegakan hujah ya terhadap ya orang-orang yang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahami ya dari ya kalau antum mendengar misalnya di sana ada sekarang ada tempat keramat baru. Ya, di sana ada kuburan baru. Ya, itu tujuannya ya selain untuk ya tadi itu melestarikan ya kesyirikan, lebih-lebih apa? Ya, terkadang orang itu adalah untuk sebagai ya penghasilan ya untuk kehidupannya sehari-hari. Dan naudzubillah ini adalah termasuk ya keharaman karena hasil yang dihasilkan dari tempat tersebut adalah hasil yang haram ya. Jadi adalah hasil yang diharamkan. Ya, karena dari ya terlebih-lebih ya itu adalah perkara yang menjatuhkan seorang itu ke dalam kesyirikan. Insyaallah taala kita cukupkan di sini dari apa yang kita baca ya dari apa yang datangkan oleh muallif rahimahullah taala ya terkait dengan ayat yang disebutkan oleh beliau dalam surat An-Najm ya ayat 19 hingga 23. Insyaallah ya hadisnya kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.